Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan menjelaskan tentang laporan kami yaitu berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada studi kasus PT Indocom Tambak Udang Lampung. Saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya pada PT Indocom Tambak Udang Lampung. Saat ini kegiatan tata kelola keamanan sistem informasi belum dilakukan secara maksimal. Untuk mengantisipasi terjadinya kendala seperti sumber daya manusia yang kurang memahami aplikasi ESKP sehingga berpotensi terjadinya error pada aplikasi. Kemudian ESKP masih menghadapi persoalan berkaitan dengan terjadinya kehilangan data ESKP dan belum ada solusi yang terkait masalah kehilangan data tersebut. Maka perlu adanya audit tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan keamanan data dan informasi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung khususnya pada sistem ESKP. Seterusnya, landasan teori ya. 1. Definisi audit. Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberi pertanyaan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait. 2. Tata kelola teknologi informasi atau TI. Yang dimaksud adalah tata kelola TI sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi sebagai dari tata kelola bisnis terdiri dari kepemimpinan, struktur, dan proses-proses organisasi yang akan memastikan bahwa TI organisasi tersebut bisa mendukung dan menyampaikan tujuan strategi organisasi. Pentingnya tata kelola teknologi informasi yaitu 1. Adanya perubahan peran TI dari peran efisien ke peran strategi yang harus ditangani level korporat. Banyaknya proyek TI strategi yang penting namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi TI. Yang ketiga, keputusan TI di Dewan Direksi bersifat ad hoc atau tidak terencana dengan baik. Yang keempat, TI merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang member imbas penting bagi organisasi dalam penyampaian visi dan misi dan tujuan strategi. Yang terakhir, kesukaan pelaksana TI harus dapat struktur melalui metrik tata kelola TI. Nah, baiklah saya akan menjelaskan framework COVID-5. Apa sih itu COVID-5? COVID-5 merupakan generasi terbaru dari paduan ISK dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunikasi, IT, risiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. Prinsip dasar COVID-5 ialah secara umum memiliki 5 prinsip, yaitu meeting stakeholder needs, terdapat usaha dari perusahaan untuk menciptakan nilai bagi stakeholder untuk menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya. B. Conferring the enterprise end-to-end bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang digunakan Sistem tata kelola TI yang digunakan COVID-5 dapat menyatukan dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengolah TI perusahaan dimanapun informasi proses, baik dari layanan TI dan internal maupun eksternal. Analis, pengumpulan bukti, terus identifikasi domain kopi, terus memiliki hasil dan pembahasan. Yang B, identifikasi masalah.
Identifikasi masalah adalah tahapan selanjutnya setelah menentukan topik penelitian. Yang C, pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di mana lokasi penelitian ini di PT Indokom Tambak Udang Lampung. Studi ini mengukur kematangan mengendalikan proses teknologi informasi yang terjadi di lembaga-lembaga dalam rangka mencapai tujuan internasional didasarkan pada COVID Framework versi 5 yang dianalisis data. Setelah dilakukan pengumpulan data, penulisan melakukan analis data. Analis data yang dilakukan terdiri dari analis tingkat kematangan dan analis kesenjangan. Selanjutnya 2.2 teknik sampling, yaitu 1 analis tingkat kematangan saat ini. Dari hasil jawaban kuesioner dan hasil wawancara dari sumber pada instansi balai yang diperoleh saat melakukan analis tersebut. Analis yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk menilai tingkat kematangan tata kelola teknologi. Yang kedua, analis tingkat kematangan yang diharapkan. Setelah melakukan analis kematangan saat ini, penulis melakukan analis tingkat kematangan yang diharapkan. Yang ketiga, analis kesenjangan atau DAD. Setelah tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan dapat diperoleh, penulis akan melakukan analis kesenjangan terhadap tingkat kematangan tersebut. Yang keempat, pengumpulan bukti. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bukti untuk menunjukkan adanya kekurangan di dalam sistem ESKP. Yang kelima, identifikasi domain dan proses COVID-5. Terima kasih. Baiklah, saya Syekar Al-Reza akan menjelaskan bagaimana cara melakukan framework menggunakan tools framework COVID-5, yaitu dengan menggunakan aplikasi Nmap. Di sini terdapat beberapa aplikasi tools, yaitu salah satunya Wireshark, Nmap, dan lain-lainnya. Tetapi kali ini saya hanya menggunakan Nmap. Nmap ini digunakan untuk mendapatkan port daripada website tersebut. Cara pertamanya itu adalah mendownload aplikasi Nmap. Untuk mendownload aplikasi Nmap, yang kita perlukan yaitu membuka browser, masuk ke Nmap, ketik Nmap, maka akan muncul halaman di sini. Tinggal klik download. Ketika sudah masuk pada webnya, scroll ke bawah. Di sini pada Last Stable Release, klik saja Nmap 791 Setup X. Bila selesai, kita hanya tinggal membuka aplikasi Nmap-nya. Apabila aplikasi telah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk target, kita akan mengisi dengan website Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan caranya itu klik kanan, copy link address daripada website tersebut, maka buka kembali Zenmap, tinggal di paste, hapus bagian garis miringnya, www-nya juga dihapus. Setelah selesai, tinggal kita klik scan. Di sini waktunya sedikit lama untuk melakukan scanning karena banyak data yang harus di-scan terlebih dahulu. Baiklah, sekarang data-datanya telah siap, telah di-scan semua. Di sini disebutkan portnya dari Universitas Muhammadiyah adalah ini. Untuk bagian TCP-nya adalah 80. Maka dari itu caranya, pertama kita kopikan data portnya,